Oke, ada satu hal yang aneh banget nih soal uang di zaman sekarang. Sesuatu yang mungkin kamu pernah lihat atau bahkan alamin sendiri. Gini deh, coba perhatiin. Kenapa ya ada orang yang penghasilannya ya sederhana aja, tapi hidupnya kok kayaknya adem ayem, teratur, dan finansialnya stabil, bahkan terus bertumbuh. Nah, di sisi lain, ada orang yang gajinya gede, bisnisnya kelihatan keren, tapi hidupnya malah berantakan. Stres terus dan selalu ngerasa kok kurang ya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa gitu ya? Dulu jujur aja saya juga mikirnya simple. Ah, ini pasti karena uangnya kurang aja. Tapi ternyata, wah, asumsi itu salah total. Oke, buat ngebahas ini kita perlu ngeliat sesuatu yang saya sebut paradoks penghasilan tinggi. Ini tuh sebuah kenyataan yang jujur aja seringkali nggak masuk akal buat kita. Yuk, kita mulai dari satu kepercayaan yang kayaknya hampir semua dari kita pernah punya. Pikiran kalau aja gue punya banyak uang, semua masalah hidup pasti beres. Cerita ini tuh udah ditanamkan ke kita dari dulu banget kan? Gaji lebih besar artinya hidup lebih aman. Saldo di bank gede artinya lebih bahagia. Padahal cerita ini tuh jebakan loh. Dan kita bakal lihat kenapa. Saya pribadi nih pernah banget kejebak di siklus ini. Aneh banget, setiap kali penghasilan naik, pengeluaran juga ikutan naik, kayak nempel terus gitu. Nah, ini yang namanya inflasi gaya hidup. Dan serius, mutusin rantai ini tuh susah banget. Nah, disinilah saya nemuin satu kebenaran yang jujur aja, agak pahit tapi ngubah segalanya. Ternyata uang itu pada dasarnya cuma kayak kaca pembesar. Maksudnya gimana? Gini loh, uang itu nggak akan mengubah siapa diri kita sebenarnya. Dia cuma memperbesar, memperjelas kebiasaan dan cara pikir yang emang udah kita punya. Mau itu kebiasaan baik atau yang buruk. Simpelnya gini deh, kalau pola pikir kita udah kacau dari awal, dikasih uang lebih banyak ya bakal bikin kekacauannya jadi versi yang lebih mahal aja. Masih ingat kan cerita orang yang gajinya gede tapi stres di awal tadi? Nah, inilah yang sebenarnya terjadi sama mereka. Jadi, masalah utamanya itu bukan kurang uang. Bukan. Masalahnya adalah kita nggak punya apa yang namanya sistem kehidupan. Maksudnya, seperangkat aturan main dan kebiasaan buat ngelola semua yang kita punya, waktu, energi, dan uang secara proaktif, bukan cuma reaktif doang. Kalau nggak punya sistem, hidup kita tuh jadinya kayak gini nih. Kita cuma bereaksi sama perasaan. Lagi stres, ya belanja. Lagi bosan, ya jajan. Lagi capek, ya pesen makanan yang praktis tapi mahal. Dan ini bukan karena kita bodoh ya, tapi emang karena kita nggak pernah diajarin cara lain aja. Nah, ini nih titik baliknya buat saya. Momen aha gitu. Pergeseran dari yang tadinya cuma sadar ada masalah, sampai akhirnya nemuin solusinya. Disinilah saya sadar, kita tuh harus berhenti ngeliat uang sebagai tujuan. Uang itu alat. Titik baliknya itu datang dari satu pertanyaan yang super simple tapi jujur banget ke diri sendiri. Dan pertanyaan inilah yang jadi pemicu semua perubahan mindset saya. Dari situ saya langsung sadar, uang itu bukan garis finish, uang itu cuma kendaraan. Mobil yang bisa nganterin kita ke tujuan kita yang sebenarnya. Terus alat ini buat apa dong? Well, uang itu bisa kita pakai buat membeli kembali waktu kita. Buat membeli ketenangan pikiran. Dan yang paling penting nih, buat membeli lebih banyak pilihan untuk masa depan. Cara pikir yang baru ini langsung mengubah fokus kita loh. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya dapat duit cepet, tapi berubah jadi gimana caranya gue jadi orang yang pantas dan jago ngelola uang. Beda banget kan? Langkah pertama yang saya ambil tuh, sumpah, simple banget. Nggak ada keren-kerennya sama sekali, nggak bisa dipamerin di sosmed. Cuma mulai nyatet pengeluaran, belajar nahan diri buat nggak jajan-jajan nggak penting, dan mikir 2 kali sebelum beli sesuatu. Tapi efeknya wow, nyata banget. Nah, langkah-langkah kecil inilah yang jadi dasar buat konsep selanjutnya, yaitu fokus ngebangun sistem, bukan cuma numpuk saldo di rekening. Bedanya jauh banget. Kalau nggak pakai sistem, hidup tuh rasanya cemas terus. Ada masalah dikit aja langsung berasa kayak krisis keuangan dunia. Tapi, begitu kita punya sistem, misalnya punya dana darurat, gaya hidupnya terkontrol. Nah, uang yang tadinya musuh malah jadi teman baik kita. Dan pada akhirnya, tujuan utamanya ya ini. Sesuatu yang paling berharga. Bukan cuma jadi kaya raya, tapi sampai ke titik di mana kita nggak lagi panik mikirin soal uang. Karena coba deh renungin,
Ketenangan pikiran yang sebenarnya itu datang bukan dari saldo yang gede, tapi dari rasa pegang kendali, dari rasa stabil dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi, bukan cuma dari deretan angka di rekening bank. Terus gimana dong mulainya? Oke, pesan terakhir ini khusus buat kamu yang mungkin ngerasa baru mau mulai perjalanan ini. Simple aja, fokus ke fondasi. Jadi ini intinya. Jangan buang energi kamu buat kelihatan kaya atau ngikutin gaya hidup orang lain. Nggak ada habisnya. Fokusin energi kamu buat jadi stabil. Buat ngebangun fondasi kamu sendiri yang kuat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Ingat, ini bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang fondasinya paling kuat dan tahan lama. Jadi, fondasi apa yang bakal kamu mulai bangun hari ini?